nggak bela, dia yang nggak melaporkan ke orang dewasa, dia lewat Allah untuk urusanku. Yang penting kepala duduk aku, yang penting aku aman. Atau ketika ada temannya di parkiran, dia tahu ada temannya pentil biasanya, wonten ya, dilepas gitu kan, begitu pulang pentilnya udah nggak ada, kempes semua. Ini bystander. Atau ketika di jenjang yang lebih tinggi, ketika anak-anak sudah bawa kendaraan bermotor, ini jenis bullyingnya biasanya helm itu ditukar-tukar itu. Yang tadinya di atas motor ini ditaruh motor yang sebelah sana, yang motor sana taruh sebelah sana. Jadi ketika pulang saling mencari helm. Ini lalu ada juga F. Dia anak baik, pembela potensial, tapi dia nggak membela, mau hidro dok. Gitu tuh nggak boleh loh. Pengen loh, mesakne loh. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak bela, dia nggak lapor ke orang dewasa. Ini yang dinamakan pembela potensial. Nah, selama B, C, D, E, F ini masih terus beraksi begitu, kalau pada keceplosan bertayangan pendamping itu masih hidup gitu. B, C, D, E, F ini masih, maka bullying tidak akan pernah hilang dari sekolah tadi. Ini yang kita bekalkan pada anak-anak. Jadi ketika ada bullying segera jadi G, pembela. Kalau saat itu mereka berani, silakan langsung bela. Kalau tidak berani, bekalkan pada anak-anak untuk segera lapor. Kemana? Ke siapapun orang dewasa yang anak-anak nyaman. Karena belum tentu ketika misalkan panjenengan ada satu kontak person yang nanti kalau ada bullying lapor ke Pak Agus ya. Selamat ulang tahun Pak Agus dan Bu Agus yang di seluruh Indonesia. Ya. Ketika misalkan panjenengan nanti lapornya ke Pak Agus, anak ini belum tentu merasa nyaman dengan Pak Agus. Lagi dibayang ya. Napa malih anak SD. Anak SD ini pasti punya guru favorit sendiri-sendiri. Dan belum tentu guru favoritnya itu guru wali kelas. Oke? Bisa jadi ketika ada gurunya gendotan, ini menunjukkan dia nyamannya dengan guru tersebut. Kita bungkus gitu Bapak. Berarti mangke titip ke anak-anak kalau misalkan ada bullying apapun bentuknya, baik bullying fisik, psikis, relasional atau sosial, pengucilan kalau saya nggak bolong-bolongan, atau cyberbullying. Kalau anak SD mungkin masih belum begitu cyberbullying. Cyberbullying itu di jenjang SMP sama SMA ini yang luar biasa. Membuli lewat sosial media. Memulai ada grup-grup WA anak SMP SMA ini luar biasa. Ada kocok ngantuk di kelas, ngomong yang cantik sama bagus itu wis ngantuk kan hilang cantik sama bagusnya nggih. Ayo, jenengan cuma di apa ya apa? Lek terus keturun, ngomong. Hilang cantiknya itu. Di foto, diunggah di grup kelas bisa. Ini bullying atau bukan? Iya, betul. Sekedar kita pengakuan dosa bareng. Panjenengan pernah? Ayo, bener ya. Ya, ini lingkaran bullying. Semoga kalau yang sampun pernah dengar semakin menguatkan. Tapi kalau baru, oh ternyata ada lingkaran bullying toh. Semoga ini jadi hal baik yang sampai pada naskah dulu. Nah, ini yang kalau dipenaturakan Pak Sekdi. Hasil AN-nya itu seperti ini. Kita bahas dari hasilnya KPAI. Ini 2022. Tahun 2022. Ini pengaduan yang masuk ke KPAI, anak korban kejahatan seksual, kekerasan fisik, psikis, pornografi, cybercrime ini 2.133 kasus. Dan ini yakin itu adalah fenomena gunung es. Mungkucu itu gunung es biasa ya.
Gunung es itu biasanya kan ada di laut gitu ya. Yang ketok kan nampung pucuk etok. Sementara ke akarnya Wedi muncul nggak kelihatan. Sama angka 2133 ini pasti ujungnya saja yang kelihatan. Anak-anak yang melapor atau pendamping atau orang tuanya atau guru kepala sekolahnya melaporkan. Akan sangat banyak yang belum melapor. Kira-kira kenapa nggak melapor? Malu, takut, nggak roh harus lapor kemana, ini. Jadi banyak alasannya, atau nanti nggak lapor malah jadi aib. Adakah yang begitu? Ini biasanya saya kasus KDRT banyak begitu. Kami mendampingi kasus KDRT itu sering kali ketika sudah dibahas, sudah dilayani di tengah jalan dicabut. Kalau KDRT kan memang harus ada aduan, jadi tidak bisa diproses ketika tidak ada aduan dari korban. Ketika sampai tengah jalan dicabut dengan dalih apa? Misalkan pelakunya bapak, misal suaminya, nanti kalau bapak di penjara, terus yang ngasih makan siapa? Terus bapak kalau nggak kerja kami makan apa? Ini banyak alasan sehingga banyak hal mereka cenderung memilih untuk tidak melaporkan. Jadi 2133 kasus 2022 ya. Ini survei nasional tentang pengalaman hidup SNPHAF, survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja. Ini penyelenggaranya Kementerian PPPA. Itu mengatakan 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan itu mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Surveinya mereka, anak usia respondennya usia 13 sampai 17 tahun. Ini pengakuan mereka. Dan ini hasil AM 2022. 34,51% peserta didik, ini kan berarti sak protolong ya. 1 dari 3 ini berpotensi mengalami kekerasan seksual. Ya. 26,9 hampir 27, 1 dari 4 kira-kira berpotensi mengalami hukuman fisik. AM 2022. 36,31% itu mengalami perundungan. Jadi anak-anak menyebutkan mereka berpotensi mengalami perundungan. Hasil AM 2022. Ini gambaran kita. Kenapa PPKSP penting? Dan kekerasan itu disorot di SDGs, itu masuk di tujuan atau goal ke-16. Bagaimana nanti seluruh dunia tercapai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan cara bagaimana mengurangi segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Ini di sini secara umum, di sini khusus tentang anak, menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Ya, ini SDGs. Semoga nanti tercapai, karena kita SDGs kemarin, SDGs-nya belum. Dan ini Bu Bapak, Permendikbudristek yang menjadi payung hukumnya PPKSP 46 2023. Kira-kira ini baru ini aja atau sebelumnya sudah ada Permendikbud terkait kekerasan? Permendikbud 46 2023 ini ya baru sekarang saja tentang kekerasan digaung-gaungkan, atau sebenarnya sebelumnya jauh tahun sebelumnya itu sudah ada Permendikbud yang khusus bahas kekerasan. Sudah ada. Nomor pinten? Nomor pinten? Kayak dalam nomor 40 ukuran sepatu. Nomor pinten? Jadi Permendikbud 46 2023 ini ya tentang PPKSP ini ada 3 hal. Ada
mencegahnya di sini. Oke, mencegah bagaimana kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi ini jangan sampai terjadi atau ditekan sekecil mungkin angkanya. Di sini ada perundungan, ada kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi. Ini 3 dosa besar dunia pendidikan. Dawuhipun Mas Menteri jenengan. Muga mangke gantos napa mboten nggih? Ya. 3 dosa besar dunia pendidikan. Kekerasan seksual. Napa malih? Enten ngajeng perundungan, diskriminasi dan intoleransi. Ya, ini. Jadi memang mencegah dosa besar di dunia pendidikan.